wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang file server. Perkenalkan, nama saya Raisa. Di sebelah kanan saya ada Muhammad Alif, dan sebelah kiri saya ada Riana Aprilianti, dan di sebelah kiri Riana ada Fikri Rahmadani. Pengertian file server. File server adalah komputer dalam jaringan yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses ke file, seperti dokumen, gambar, video, dan lain-lain bagi pengguna lain dalam jaringan. Yang perlu diketahui ada kelebihan, kekurangan, contoh implementasi, komponen penting, protokol yang digunakan, dan cara kerja. Saya Alif, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan file server. Untuk kelebihannya, akses file terpusat, keamanan data lebih terkontrol, mudah dalam backup dan pemulihan, dan efisiensi penggunaan penyimpanan. Dan untuk kekurangannya, biaya awal dan pemeliharaan yang tinggi, ketergantungan pada jaringan, risiko keamanan, dan potensi kinerja yang lambat. Komponen penting, hardware, komputer dengan kapasitas besar dan koneksi jaringan, software, OS server, misalnya Windows Server dan Linux Hamba, jaringan LAN dan WiFi, user management, pengaturan hak akses pengguna. Contoh implementasi, sekolah, guru, dan siswa berbagi materi, kantor, penyimpanan dokumentasi kerja, web hosting, menyimpan file situs web. Saya Riana, saya akan menjelaskan tentang protokol yang digunakan dan cara kerjanya. Untuk protokol yang digunakan ada SMB, Chief Windows, NVS, Linux, dan Unix, FTP, SFTP. Dan untuk cara kerjanya adalah file server bekerja dengan cara menyediakan ruang penyimpanan yang dapat diakses oleh klien dalam jaringan. Ketika klien membutuhkan akses terhadap suatu file, permintaan mereka akan dikirim ke server. Setelah itu, server memproses permintaan tersebut dan mengirimkan data ke klien yang meminta. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini. Kemudian bagaimana nih cara kerja dari web server, mulai dari klien ya, klien mengakses website tertentu. Kita lihat ini dimulai dari klien tentunya mengakses website tertentu dalam laptopnya. Kemudian request tersebut dijalankan melewati internet dan kemudian masuk ke dalam sebuah web server yang ada di sebuah data center ya. Jadi nanti web server itu akan diletakkan di dalam sebuah data center. Nah, dari web server dia akan mengambil script ya, apakah itu HTML. Kalau HTML dia tidak perlu PHP compiler, langsung dia teruskan ke klien. Tapi kalau ada script PHP, dia harus menggunakan PHP compiler terlebih dahulu. Nah, ketika script PHP tersebut ada database-nya, sehingga si PHP compiler perlu mengakses ke database untuk mengambil data yang tersimpan di database. Setelah berhasil, kemudian dikembalikan ke si PHP compiler. PHP compiler akan memberikan kembali ke si web server ya. Tapi yang perlu diketahui bahwa PHP compiler ini ada juga di dalam si server ya. Jadi dia berdampingan ya. Di dalam server ada web server dan ada PHP compiler. Nah, kemudian dari si web server akan meneruskan kembali ke jaringan internet tentunya. Nah, sehingga si klien dapat menerima apa yang di request tadi ya, apa yang diinginkan, apa yang diakses oleh si klien. Klien mengakses seolah-olah memberikan perintah ke si web server mengolah sedemikian rupa dan kembalikan ke si klien melalui web proses. Itu ya prosesnya. Nah, nanti teman-teman harus menginstal terlebih dahulu web server agar si PHP compiler ini bisa bekerja. Jadi kalau tidak ada web server maka nggak bisa dijalankan script PHP-nya. Untuk jenis-jenis file server akan dibacakan oleh Fitri dan Alif. File server. Yang pertama, dedicated file server. Didesain untuk melayani fungsi penyimpanan data secara eksklusif dalam suatu jaringan. Server jenis ini tidak digunakan untuk tugas lainnya selain hosting file dan menyediakan akses data bagi klien. File server yang kedua ada non-dedicated file server. Dapat melayani beberapa fungsi lain di samping hosting data. Server ini sering digunakan dalam organisasi yang lebih kecil di mana server yang sama menampung fungsi lain seperti menjalankan aplikasi.